Ketemu lagi Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus di Victorious Devotion. Di renungan berkemenangan yang kita cintai ini. Senang sekali bisa menyapa pagi ini dengan penuh rasa sukacita. Kita bisa sama-sama mau berdoa, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau menangkap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami terus memaknai setiap kebenaran firman-Mu. Kami mau mengerti apa yang Engkau inginkan dan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Di setiap hal-hal yang terjadi di dalam hidup kami. Kalau sebentar lagi kami mau sama-sama membaca, kami mau sama-sama merenungkan kebenaran daripada firman-Mu. Roh Kudus terangi kami, Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus tuntun kami untuk kami mengerti dan juga tinggal hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan kami menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema terang di tengah kegelapan. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan yang lebih dalam lagi, saya mau mengajukan sebuah pertanyaan. Sebenarnya gelap itu ada atau tidak? Kalau saya menjawab, sebenarnya kegelapan atau gelap itu tidak ada. Yang ada itu adalah ketiadaan terang atau ketiadaan cahaya. Makanya disebut gelap. Jadi gelap itu pada saat ketiadaan cahaya, maka disebut gelap. Maka ada sebuah kalimat yang sangat indah menurut saya, bahwa tidak akan cukup kegelapan di seluruh dunia mematikan cahaya sebuah lilin kecil. Di sini kita bisa menangkap sebuah nilai bahwa betapa powerfulnya cahaya itu, betapa memberikan dampak yang luar biasa cahaya itu terhadap apa? Kegelapan. Berarti di sini ada yang mempengaruhi, ada yang dipengaruhi. Apa yang mempengaruhi? Cahaya. Cahaya mau dibawa kemana saja pada saat situasi gelap, pasti kegelapan itu akan menyingkir. Pasti kegelapan itu akan lari daripada cahaya tersebut, daripada terang tersebut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini saat ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 5 ayat 14. Mari kita baca. Saya bacakan untuk kita semua. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau kita perhatikan di ayat tersebut tidak dituliskan kamu harus menjadi terang atau kamu menjadi terang, tidak, tapi langsung menggunakan penjelasan bahwa kamu adalah terang dunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam Matius 5 secara keseluruhan, konteks daripada ayat ini itu adalah khotbah Yesus di bukit. Ini merupakan sebuah teks Alkitab yang begitu terkenal di mana Yesus itu mengajarkan identitas. Identitas siapa? Para muridnya. Mengajarkan identitasnya kita. Menunjukkan bahwa dalam teks tersebut di ayat 14, kamu adalah. Berarti identitas dari orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, adalah terang. Yang percaya katakan amin. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks tradisi kebudayaan Yahudi, terang itu seringkali melambangkan apa? Pengetahuan, melambangkan kebenaran, melambangkan kehadiran Tuhan. Jadi terang itu sangat bertolak belakang dengan apa? Kegelapan. Di mana ada terang, maka kegelapan itu akan sirna. Di mana tidak ada terang, maka kegelapan akan menguasai. Sederhananya seperti itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di mana kegelapan itu melambangkan kebodohan, melambangkan ikatan dosa, melambangkan kejahatan. Jadi pada saat tidak ada terang, maka yang menguasai adalah kebodohan. Pada saat tidak ada terang, maka yang menguasai adalah dosa, yang menguasai adalah kejahatan.
Oleh karena itu Yesus memberitahu kepada murid-muridnya pada saat itu dan pada kita saat ini juga dengan tegas menyatakan bahwa status kamu itu terang dunia loh. Sekecil apapun cahaya kita, tetapi status kita adalah terang. Jadi ini menunjukkan kepada apa? Kita memiliki fungsi, kita memiliki peranan untuk kita menyingkirkan kegelapan yang adalah kebodohan, yang adalah dosa, yang adalah kejahatan. Dan biarlah pada saat kita berada dimanapun kita berada, kita memancarkan terang kita. Dan kita bisa menghilangkan atau meniadakan kebodohan. Menghilangkan, meniadakan kejahatan. Memberikan pengaruh kepada keberdosaan orang-orang yang berdosa. Supaya apa? Supaya mereka percaya kepada Yesus Kristus dan menerima kasih-Nya, menerima kemerdekaan yang dari Dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa terang itu adalah identitas dari murid-murid Yesus dan juga identitas kita yang adalah terang dunia. Terang di sini bukan hanya sekedar simbol ya Bapak Ibu, tetapi ini merupakan penegasan. Penegasan tentang apa? Tentang fungsi. Terang tidak akan berfungsi di tempat yang terang karena tempatnya sudah terang, malah bikin silau. Terkadang saya berpikir pada saat ada peraturan yang mengatakan siang hari harus menghidupkan lampu, saya coba-coba cari apa namanya ya, korelasinya apa siang hari menghidupkan lampu motor dengan keadaan yang terang gitu. Ya kan seharusnya idealnya adalah terang lampu motor itu digunakan pada malam hari, baru jelas fungsinya. Tetapi kita yang dinyatakan sebagai terang dunia, dunia sudah dikuasai oleh kegelapan. Oleh karena itu, biarlah kita sebagai orang percaya, orang-orang yang telah dimerdekakan, menyatakan fungsinya. Karena kalau kita melihat tadi, lihat, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terang tidak mungkin bisa disembunyikan di tempat kegelapan. Redup sekalipun tetap akan kelihatan. Dan bagaimana kita supaya terang kita terus menyala, terang kita terus berbinar, kita harus tetap menempel kepada sumber terang tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan kota di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi, menekankan bagaimana ya terang itu juga tidak mungkin tersembunyi, tidak mungkin terbantahkan bahwa terang tersebut harus terlihat dan berfungsi sebagai apa? Sebagai penuntun bagi orang lain, supaya mereka tidak hidup di dalam kegelapan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kita baca di dalam Matius 5 ayat 14 tadi, itu mau menekankan bahwa kita sebagai orang percaya tidak bisa dibatasi fungsinya hanya di dalam gereja. Fungsi kita sebagai terang harus sekupnya itu universal, bukan lokal lagi. Bukan hanya regional, bukan hanya nasional, tapi sampai internasional. Cakupannya, lingkupannya untuk apa? Untuk menyatakan terang kita. Dan harus kita pahami bahwa terang kita bukan berasal dari kita sendiri, tapi terang kita berasal dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah Yesus Kristus yang adalah sumber terang, yang adalah terang itu sendiri, bekerja di dalam kita, bekerja melalui kita, supaya terangnya itu sampai kepada seluruh manusia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengingat lagi siapa dan apa identitas kita yang adalah terang di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Biarlah kita menghidupi identitas status kita sebagai terangnya Kristus di dunia ini. Amin. Buat firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami berterima kasih hari ini kami diingatkan lagi. Kami adalah terang. Kami yang sudah Engkau nyatakan, yang sudah dipertegas oleh pernyataan-Mu bahwa kami adalah terang. Biarlah kami menyadari status kami. Biarlah kami menyadari identitas kami. Yang kami harus berfungsi dimanapun kami berada. Biarlah kami saat kami berada di tempat yang Tuhan izinkan kami berada, terang yang ada di dalam kami
menggeserkan, menghilangkan, membuat lari kebodohan, membuat lari keberdosaan, menghilangkan kejahatan. Kami menghadirkan suasana surga, kami menghadirkan terang-Mu di tengah-tengah kegelapan yang ada. Mampukan kami untuk kami terus menempel kepadamu yang adalah sumber terang itu. Biarlah kami terus menyatakan kasih-Mu, menyatakan anugerah-Mu, menyatakan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap orang yang bertemu dengan kami, setiap orang yang berkomunikasi dengan kami, mereka melihat terang. Ini doa dan permohonan kami izinkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat menjalani hidup dengan identitas terang dunia. Selamat menjadi terang di tengah kegelapan. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Salam kemenangan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.